Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sirri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur Allah, hari ini kita berjumpa kembali bersilaturahim untuk Talabul Ilmi, melanjutkan materi-materi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Alhamdulillah sudah bersama kita Ustaz Jauhar yang akan melanjutkan materi At-Tazkirah atau kehidupan setelah kematian, yang tema malam hari ini kita lanjutkan mengenai sakaratul mautnya Nabi dan Rasul. Salam dan salawat semoga tetap tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, alim ulama, dan serta amal Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak sekalian, alhamdulillah kita malam hari ini akan melanjutkan tadi ya materinya. Kita lanjutkan materi At-Tazkirah masih harusnya panjang juga ya Ustadz ini kalau mau dituntaskan ini, karena nanti ujungnya adalah nanti sampai surga dan neraka. Waduh, tahapan untuk menuju ke sana ini saya baca bukunya masih panjang banget. Ini kita masih baru di awal-awal gerbang menuju pintu masuk ke alam kubur, belum sampai masuk ke alam kubur kita Ustadz ya. Oke, nanti ada alam barzah. Sakaratul maut ini masa-masa transisi kita, bagaimana berpindah alam dari alam dunia ke alam barzah. Nah inilah sengaja topik ini kita angkat agar menjadi tazkirah kita, menjadi pengingat kita agar kita selalu waspada dan sadar diri bahwa kita hidup di dunia ini sementara, dan bagaimana kita selalu siap untuk menutup dengan akhir yang baik, husnul khotimah, itu yang selalu kita usahakan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk menjadi manusia-manusia, orang-orang yang berakhir dengan khotimah. Baik, sebelum kita memulai materinya, selamat datang Imam Glenmore. Iya, Mas Imam Glenmore. Tadi saya rasa nih kok ini belum datang. Sekarang sudah datang. Cuma kameranya belum terbuka ini. Mas Imam Glenmore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Dede. Lagi di luar nih, Adam. Iya. Kayaknya nih kalau di sini berarti di Simsasu ini. Iya, saya lagi di gym saja. Iya. Oh iya bang. Iya bagus. Pinggir pantai ini harbor. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga keberkahan suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Bapak-bapak, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tentu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita, khususnya malam hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemampuan, dan terutama sekali adalah nikmat iman dan Islam. Dan itu semua adalah nikmat yang luar biasa. Belum lagi ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain yang nggak pernah kita bisa sebutkan satu persatu. Maka banyak ulama yang mengatakan kalau kita mau mengucapkan alhamdulillah setiap detik, itu pun belum cukup untuk memenuhi apa yang seharusnya kita lakukan sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Karena kalau satu detik kita mengucapkan alhamdulillah sekali, di satu detik itu ada puluhan bahkan ribuan nikmat yang ada pada kita gitu. Tapi kan tidak mungkin kita mengucapkan alhamdulillah itu 1000 kali dalam satu detik. Atau 100 kali dalam satu detik. Sementara nikmat dalam satu detik itu bisa meliputi ratusan bahkan ribuan. Ala kulli hal, ya itulah. Di awal-awal selalu kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah tambah nikmat kita. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku. Selanjutnya insya Allah kita melanjutkan kembali kajian kita, membaca, mengkaji sama-sama kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Jadi judul asli bahasa Arabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Buku ini ditulis oleh salah seorang ulama dari Andalusia, dari Cordoba ya. Namanya Imam Qurtubi. Beliau punya banyak buku yang lainnya, diantaranya yang cukup populer adalah buku tafsir beliau, dikenal dengan tafsir Qurtubi. Ya. Nah, kemudian buku yang lain yang terkenal yang kita baca sekarang ini, karena referensi tentang kehidupan akhirat, kemudian tentang alam barzah, kematian dan lain sebagainya itu memang nggak banyak. Bukunya tuh nggak banyak gitu. Nah, yang menulis berarti kan bisa dijadikan sebagai referensi utama, karena nggak banyak referensi lain. Kita sampai pembahasan tentang kematian atau sakaratul maut bagi para nabi. Pak Dia. Terakhir kita kan membaca tentang malakul maut atau malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Nah, malaikat pencabut nyawa itu kan sering disebut dengan Israel. Lafal Israel atau nama Israel ini memang tidak ada dalam Al-Quran. Dan nama-nama malaikat dalam Al-Quran itu yang kita hafal biasanya 10 itu nggak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang ada ya Jibril, Mikail ada, Israfil, Israel nggak ada, Munkar, Nakir ada, Raqib, Atid ada. Kemudian Malik juga ada, Ridwan ada. Nah, yang nggak ada itu memang Israfil dengan Israel. Gitu ya. Cuman ada di hadis. Nah, gitu. Yang cukup populer di hadis itu Israfil. Maka kalau Israel ini memang di hadis pun tidak banyak. Tapi saya pernah menemukan satu hadis. Sebagian melemahkan hadis itu, sebagian menganggap hadis itu cukup untuk dijadikan pegangan. Gitu. Terkena Israeliat, Pak. Nah, sebagian menganggap dari Israeliat. Tetapi seperti Malik, ya itu juga sebenarnya sebagian orang mengatakan itu bukan nama gitu. Ya semacam Raqibun Atid. Raqib Atid itu bukan nama. Jadi Raqib itu yang memantau, job description, yang mencatat. Jadi dia nama apa sifat sebenarnya. Sifat yang kemudian dijadikan sebagai nama. Ala kulli hal ya
itu tentang perselisihan sebagian ulama ya untuk membuka wawasan saja. Kalaupun nanti mau di Al-Quran nggak ada gitu, tapi ya ada sebagian yang mengatakan yang mendapatkan dari hadis-hadis gitu. Kemudian dari Israiliyat. Nah, tentang Israiliyat ini memang hadis Nabi SAW sendiri mengatakan hadithu an bani Israila wala haraj. Jadi ambillah informasi dari Bani Israel, jangan merasa haraj, jangan merasa berat gitu. Dalam hadis yang lainnya beliau juga kadang melarang, kadang membolehkan gitu. Maka ulama mencoba untuk mencari jalan tengah. Kalau dia bersesuaian dengan Al-Quran, maka dia benar gitu ya. Tetapi kalau dia bertentangan dengan Al-Quran berarti salah. Tapi kalau Al-Quran tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan, maka itu dianggap sebagai ya tambahan informasi. Bisa salah, bisa benar, kita nggak bisa memastikan, gitu ya. Karena tadi perintah Rasulullah ada sebagian yang menyuruh kita hadithu an bani Israila wala haraj. Jadi ambil hadis, maksudnya ya ambil hadis itu berarti ya ambil pelajaran atau ambil kisah-kisah dari Bani Israel. Tapi sebagian Rasulullah mengatakan la taktubu anni ghairal Quran, faman kataba anni ghairal Quran falyamhuhu. Jangan menulis selain Al-Quran, yang menulis maka hapus gitu. Bahkan itu hadis juga nggak boleh ditulis ketika itu. Ketika Rasulullah melihat Umar bin Khattab membawa kitab Taurat, itu marah kan Rasulullah. Bukankah sudah cukup dengan Al-Quran? Gitu ya. Maka ya karena ada hadis yang seakan-akan bertentangan, jadinya ya jadi dipadukan gitu ya. Ketika dipadukan ya jadinya seperti itu. Maka seperti Israel, karena Al-Quran juga tidak menegaskan dan tidak menyalahkan gitu ya. Maka ya dianggap sebagai tambahan informasi kalau bagi yang tidak mau meyakini, ya kan? Nah, yang ada disebutkan dalam Al-Quran itu malakul maut, malaikat kematian gitu ya. Artinya malaikat yang ditugaskan untuk cabut kematian. Tapi kan itu berarti bukan nama gitu. Malakul maut kan berarti tugas gitu ya. Jadi seperti contohnya lah petugas kebersihan. Nah, itu kan bukan nama. Nah, siapa namanya petugas kebersihan itu? Nah, tidak tahu. Nah, malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Kan, namanya siapa? Ya nggak tahu. Gitu. Nah, ada informasi namanya Israel, sehingga di Al-Quran memang nggak disebutkan secara jelas. Allah alam ala kulli hal seperti itu ya. Kalau Jibril nama bukan kan? Kalau Jibril nama karena di Al-Quran banyak disebutkan. Ya. Iblis juga nama. Iblis juga nama jin ya, iblis. Iblis. Apa? Iblis nama. Ya, iblis juga nama. Iblis itu nama. Disebut kalau dalam bahasa Arab namanya alam. Alam itu tanda untuk menunjukkan satu sosok, ya, seperti Adam itu nama, ya kan? Iblis nama gitu. Nah, dia nama untuk apa? Untuk salah satu anggota dari jenis manusia gitu. Salah satu anggota dari jenis jin gitu ya. Nah, Jibril ini salah satu ya nama dari jenis malaikat gitu. Karena disebutkan berapa kali dalam Al-Quran. Dan sangat jelas. Mikael juga ada. Qul man kana aduwwan li Jibrila wa Mikala. Jadi disebut Mikal, juga disebut Mikaila. Dalam bacaan riwayat yang lain, terutama riwayat Nafi kalau nggak salah, itu Mikail, gitu kan? Karena, nah Jibril itu sebagian juga membaca Jibroil karena mengikutkan dengan Mikail, gitu. Dengan Jibril, Mikal, gitu. Kalau Jibroil, Mikail, gitu. Jadi ya yang penting itulah intinya namanya gitu. Nah, kayak Raqib, Atid itu juga ulama berbeda apakah itu nama orang atau itu adalah sifat gitu. Ladaihi Raqibun Atid. Bisa di sisinya setiap manusia itu ada Raqibun Atid. Raqib secara bahasa artinya yang memantau kan. Nah, yang memantau ini maksudnya namanya memang Raqib atau dia disebutkan petugas yang memantau. Namanya siapa tidak tahu. Kan gitu ya. Nah, karena banyak nama juga yang terambil dari bahasa Arab. Seperti ya contohnya siapa Rahim. Nah, Rahim ini nama orang apa sifat gitu kan bisa ja'ani Rahim. Contohnya.
Datang kepadaku Rahim, maksudnya Rahim nama orang atau seorang yang kasih sayang kan gitu ya. Datang kepadaku seorang yang kasih sayang atau datang kepadaku orang yang bernama Rahim. Gitu. Ya Allah. Oke, kita lanjut dulu mungkin bacaannya. Sakaratul maut yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul Pak tadi? Para nabi ya? Nah, siap. Dari atasnya apa langsung ke bawah? Ini sudah, ini udah paling atas. Setelahnya nih, sebelumnya nih sakaratul maut, apa malaikat maut. Ya, berarti sakaratul maut yang dialami Nabi, ya. Iya. Oke, dari situ ya. Malaikat maut. Ya, saya mulai dari saya, nanti seperti biasa mungkin setelahnya nanti kita bergantian. Ya, siap. Seperti sebelum-sebelumnya mungkin nggak banyak pembahasan yang bisa saya sampaikan gitu ya. Karena kita ya sekedar baca saja. Kalau ada hal-hal yang mungkin didiskusikan nanti kita diskusikan. Ya, maka kita manfaatkan untuk membaca sama-sama ya. Karena kalau nggak ada waktu kajian itu ya mungkin jarang di antara kita yang punya waktu untuk baca gitu. Tapi dengan sama-sama ada tuntutan paling enggak. Oh ya, walaupun hanya sekedar baca ya nggak banyak penjelasannya ya. Tapi insya Allah masih ada ilmu yang kita dapatkan. Sakaratul maut yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakaratul maut yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tercermin dalam pernyataan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada hadis tersebut di atas yang sebelumnya sudah kita baca, yakni di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau akan meninggal ada sebuah wadah atau bejana berisi air. Nah, maka mulailah beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusap ke wajah seraya mengucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu diiringi dengan sakarat-sakarat, ya istilahnya kesedihan, bukan kesedihan ya kesusahan yang dialami seorang ketika mengalami kematian itu namanya sakarat. Nah di sini Rasulullah SAW digambarkan mengalami itu, gitu ya, sampai beliau ya istilahnya kalau sekarang mungkin ngompres ya atau apa karena saking panasnya gitu. Kemudian beliau menegakkan tangannya seraya berkata bersama Ar-Rafiq Al-A'la. Artinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Allahu a'lam, saya belum memastikan ini, agak-agak lupa juga hadisnya ini kuat apa enggak. Jadi Rasulullah pernah dipilihkan mau tetap hidup di dunia atau dimatikan. Maka kemudian beliau memilih bersama Rafiq al-A'la, ma'ar Rafiq al-A'la, ya kan? Jadi ketika sakarat itu beliau ditawarkan mau dihidupkan terus atau dimatikan Muhammad. Maka disitulah beliau menjawab ma'ar Rafiq al-A'la sampai beliau dicabut nyawanya dan tangannya pun condong, akhirnya tangannya ya lunglai gitu ya. Artinya ketika mengatakan ma'ar Rafiq al-A'la ini karena ada tawaran mau bersama Allah ya berarti mati atau mau tetap hidup. Mampu nggak Allah? Mampu. Ashabul Kahfi aja bisa hidup sampai 309 tahun begitu kan. Untuk menghidupkan Nabi bisa nggak? Ya bisa saja. Iblis saja juga dihidupkan sampai hari kiamat. Gitu. Tetapi tadi ya Rasulullah memilih bersama Allah sehingga mengatakan ma'ar Rafiq al-A'la, bersama Rafiq al-A'la Allah Subhanahu wa taala. Bejana pada hadis ini adalah terjemahan dari kata ulbah yang maksudnya sebuah bejana besar terbuat dari kayu untuk tempat perahan susu. Tapi menurut Ibnu Faris dalam Al-Mujmal dan Al-Jauhari dalam As-Sihah, ulbah adalah tempat perahan susu terbuat dari kulit. Jamaknya ulab ya dan lain sebagainya. Ini cuma tambahan informasi ini dari bahasa Arab. Ada pula yang mengatakan ulbah bejana bagian bawahnya dari kulit, atasnya dari kayu seperti bingkayakan yang melingkari kulit itu. Dan ada lagi yang mengatakan ulbah itu bejana besar tempat memerah susu. Dan lain dari seorang ahli hadis Abu Hilal Al-Hasan bin Abdullah bin Sahal Al-Askari dalam kitabnya At-Talkhis, dia mengatakan ulbah adalah bejana tradisional kaum Badui berupa wadah besar terbuat dari kulit onta bagian lambung. Bentuk jamaknya adalah ailab. Ya. Intinya itu tadi ya. Ini cuma menjelaskan tentang asal kata atau arti dari kata ulbah. Ya intinya Rasulullah ketika meninggal sampai di sisinya itu ada bejana yang diisi dengan air. Yang itu beliau gunakan untuk ya mungkin mengurangi rasa panas yang beliau alami. Adapun Nabi SAW, sabda Nabi sesungguhnya kematian itu diiringi sakarat, maksudnya kesusahan-kesusahan. Jadi sakaratul maut maksudnya ialah kesusahan menjelang kematian. Diganti atau saya lanjut Pak Adi?
Sudah beda judul. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu ya. Oh, Oke. ini komentar dikit. Oh ya, silakan. Itu Pak apa? Didi. Ustadz itu kan Rasulullah SAW itu sebelum itu kan dia minta ke Aisyah supaya air dikompres itu ya. Saking beratnya penderitaan sakaratul maut. Cuma saya belum menemukan orang menjadikan itu sebagai suatu sunnah gitu. Jadi kalau nanti sakaratul maut diusap sama air, belum pernah dengar saya. Tapi kayaknya boleh juga itu jadi ini. Jadi membantu meringankan mungkin. Apa Oh, ya. dibasuh sama selain ditalkin kan dibaca ini juga diambil kompres air ditaruh di kepalanya gitu. Berarti Ingatin ke ahli waris. berarti kalau ada yang melakukan nanti sunah gitu ya, Pak Adi. Pak Didi. Iya kan karena itunya tadi dia minta ke Aisyah kan tolong ini betul-betul sakaratul maut, kemudian dia suruh apa kepalanya sakit kan, dan kepalanya juga dikat kan Rasulullah itu tuh karena saking sakitnya itu. Yeah. Mabuk tuh dia. Mungkin dikembalikan ke keadaannya, istilahnya ya mungkin dulu cara pengobatannya begitu, mungkin sekarang itu diinfus atau mungkin dikasih selang gitu. Ya. Gitu. Wallahu a'lam. Sekarang rumah sakitnya udah pasang AC jadi. Jadi yang apa megap-megap kan dengan selang oksigen gitu kan. Oke. Tapi di sini kan yang mau disampaikan itu dengan sekarat-sekarat ini maksudnya Rasulullah aja yang sudah dijamin masuk surga saja masih seperti itu ya. Hikmahnya gimana nih Ustaz? Gimana? Hikmahnya kenapa kok Rasulullah, kan bayangan kita husnul khotimah itu kan mati dengan tenang. Dengan tenang ya. Dengan aduh senyum terus gimana gitu. Itu kebanyakan lihat Facebook gitu. Terus kalau mau jatuh juga sudah mengambil dalil jangan ke Facebook. Akhirnya ketika mau ini aku titipkan anakku. Gitu. Itu mengambil dalil ke film Hollywood. Ke sinetron. Mengambil dalil ke sinetron ya nggak bisa. Ya. Rasulullah sendiri malah seperti ini begitu. Apalagi teman-teman kita yang non Muslim kan dia ayah sudah meninggal dengan tenang, sudah bersama bapak di surga gitu. Iya. Meninggal dengan tersenyum. Ya. Apa yang ditanyakan Pak Adi ini yang akan kita baca setelah ini. Ya, jadi kenapa kok Nabi SAW dan bahkan nabi-nabi yang lain itu mengalami sakaratul maut gitu ya. Padahal seharusnya sebagai orang yang soleh, manusia terbaik dalam setiap zamannya gitu ya. Nabi itu kan manusia terbaik pada zamannya. Masa mengalami sakaratul maut gitu. Nah, insya Allah ada sih jawabannya. Ya. Kita lanjut dulu kalau gitu Ustaz ya. Oke, kita lanjut ya. Arti sakaratul maut yang dialami oleh para nabi, maksudnya hikmahnya. Kata para ulama kita rahimahumullah, kalau sakaratul maut yang susahnya seperti itu dialami juga oleh para nabi, para utusan Allah, para wali, dan orang-orang yang bertakwa, kenapa kita masih lalai dari mengingatnya? Artinya yang mereka seperti itu aja mengalami kesusahan sedemikian rupa. Masa kita nggak siap-siap gitu? Masa kita kok merasa aman gitu ya, dengan keimanan kita yang sedemikian tipis gitu. Dan kenapa kita masih juga tidak bersiap-siap menghadapinya? Qul huwa naba'un 'azim antum anhu mu'ridun. Katakanlah Muhammad, berita tentang kematian itu berita yang besar, berita benar, yang besar, yang benar, yang besar maksudnya. Berita itu adalah berita yang besar. Azim, sesuatu yang seharusnya menjadi ya kalau berita itu headline gitu ya. Sesuatu yang ditonjolkan untuk diketahui orang. Yang kamu berpaling daripadanya, tetapi kamu malah berpaling dari itu menganggap sebagai sesuatu yang ringan. Masih kata para ulama, adapun kalau para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami salawatullah alaihi majma'in, salawatullah alaihi majma'in. Semoga Allah memberikan salawat kepada mereka.
mengalami sakaratul maut dan kesusahan-kesusahan menjelang kematian. Hal itu dikarenakan adanya dua pelajaran penting. Ini seperti yang ditanyakan Pak Dia. Pertama, agar semua orang tahu betapa pedihnya kematian. Karena pedihnya kematian termasuk perkara batin yang tidak nyata. Artinya nggak dirasakan kecuali orang yang merasakan. Mungkin di antara manusia melihat sebagian orang meninggal dunia dalam keadaan tenang, tidak tampak adanya gerakan ataupun kegelisahan, seolah-olah begitu mudahnya nyawa keluar dari jasadnya. Nah, yang tadi sinetron yang ditonton Pak Adi tadi. Nah, itu membuat orang lupa gitu loh dengan hakikat kematian. Padahal bisa jadi yang dilihat itu satu kasus dari 1000-an gitu kan. Nah, tapi kemudian akhirnya mereka mengira mati itu gampang. Mereka tidak menyadari bagaimana keadaan sebenarnya yang dialami oleh si mayit. Jadi walaupun seumpamanya sakaratnya tuh nggak kelihatan susah gitu ya, nggak kelihatan menderita, tapi sebenarnya mereka menderita juga. Sebagaimana kita baca kemarin kan, seperti kambing dikuliti, kemudian seperti besi panas yang dimasukkan ke kain wol, kemudian ditarik. Pasti kain itu juga akan nempel atau di di besinya tadi itu. Nah, maka dengan diperlihatkan betapa sakitnya rasa maut itu pada para nabi yang terkenal jujur dalam menyampaikan berita, sekalipun mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah, sekalipun mati itu tampaknya ringan pada sebagian orang, namun diharapkan manusia akan berkesimpulan bahwa maut yang dialami dan dirasakan orang mati itu hakikatnya benar-benar sakit. Sebab hal itu dinyatakan dalam berita-berita dari para nabi yang jujur itu. Kecuali kematian yang dialami oleh seorang pahlawan syahid yang mati dibunuh oleh orang kafir sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Artinya kita kan percaya nabi itu jujur. Dan nabi menyampaikan itu bahwasanya keadaan kematian seperti ini. Kemudian informasi-informasi dari hadis juga mengatakan kematian begini. Nah, kita mungkin melihat sebagian orang kok matinya enak gitu kan. Kemudian kok seakan-akan nggak ada sakaratnya, nggak ada ininya. Nah, bisa jadi yang seperti itu membuat kita lalai, membuat kita menggampangkan. Mati cuman gitu aja gitu. Ngapain takut, sehingga nggak mempersiapkan diri ya kan. Seringnya kan kejadian gini udah ditungguin nih, nggak apa-apa. Terus tahu-tahu ditinggal ke belakang sebentar, balik lagi, sudah nggak ada. Nah itu kayaknya mungkin pas dia ke belakang tadi udah kejang-kejang duluan, Pak. Nah itu kata. Jadi pas ketahuannya udah meninggal. Jadi sebelum ketahuan tuh mungkin dia setengah jam bisa jadi kan. Kayak orang yang kena serangan jantung kan, Ustaz. Itu cepet banget prosesnya kan biasanya tuh. Kolab, terus ditolong nggak ketolong meninggal dalam beberapa menit aja itu. Sebelumnya kan banyak tuh kejadian yang saya pernah ngalamin, ya naik sepeda bareng dengan yang setelah itu meninggal, ya itu cepat sekali prosesnya. Sebelumnya dia masih sama-sama naik sepeda. Meninggal karena naik sepeda? Iya, pas naik sepeda meninggal. Nanjak gitu kan, dia memaksakan diri, jantungnya kolaps. Padahal sebelumnya waktu istirahat itu cerita-cerita dia keluhan di kaki, cerita kaki saya ini harus operasi, dokter spesialis sendi kemarin baru aja ini. Begitu jalan lagi saya duluan di belakang ini, terus ya sempat memang ada masa antara ketika dia jatuh dari sepeda jatuh, kemudian ditolong naik mobil, tapi di perjalanan meninggal. Nah itu prosesnya cepat sekali berarti. Tapi memang beda-beda ya Ustaz ya. Ya nggak tahu juga sih. Ya. Ya istilahnya kalaupun dia seperti tidak mengalami, tapi bisa jadi gitu kan. Artinya dalam keadaan yang seperti ini, tadi, seperti biasa tadi itu berdetak lagi, sakit perut, katanya sakit di sini kayak ditusuk gitu.
Bisa jadi begitu. Nah itu hikmah pertama ya. Kita lanjutkan hikmah kedua Pak Adi. Kedua ya. Ini yang kedua ada. Barangkali ada sebagian orang yang bertanya-tanya, bukankah mereka itu kekasih-kekasih Allah, para nabi dan utusannya, tapi kenapakah mereka mengalami kesusahan-kesusahan yang sedemikian rupa, sedemikian besarnya? Padahal Allah tentu bisa meringankan mereka semua, sebagaimana yang dinyatakan dalam kisah Ibrahim. Padahal sungguh kami benar-benar telah meringankannya untukmu, wahai Ibrahim. Ya, api itu ya. Maka jawabannya ialah sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi SAW, Inna syaddan nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya manusia yang paling besar cobaannya di dunia adalah para nabi, lalu yang paling mirip dengan mereka, maksudnya yang mirip keimanannya, artinya yang semakin besar keimanan berarti semakin besar ujiannya. Fal-amthal kemudian yang paling mirip. Nah, ya kalau istilah kita kayak dalam bahasa Indonesia kan semakin tinggi pohon semakin kencang angin gitu ya kan. Maka Nabi ini memang posisi di sisi Allah tinggi. Dia dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Tapi justru dengan itu ya mereka siap dengan ujian yang berat. Maka kita ketika kita menjadi orang yang ya istilahnya mungkin baik ya kan atau dekat dalam hal agama, maka ya siap dengan ujian. Dalam ayat Al-Quran kan dikatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, kemudian mereka ditinggalkan, artinya tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Dan justru dengan ujian itulah Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui mana di antara kalian yang imannya benar-benar dan yang imannya cuma sekedar lisan atau bohong, mana yang jujur shadiqin, kemudian dengan kadhibin, dengan yang dusta. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Artinya orang-orang sebelum kita itu yang beriman juga luar biasa diuji. Sampai dalam surat Al-Baqarah itu kan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira dengan mudah bisa masuk surga dan belum datang kepada kalian apa yang pernah diberikan oleh Allah atau permisalan yang pernah Allah berikan kepada umat sebelum kalian. Apa itu? Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Ya, ditimpa kesusahan, kesedihan, masalah, cobaan, wa zulzilu, digoncang hati mereka. Ya. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga orang-orang yang Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah gitu. Ala inna nasrallahi, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Artinya orang-orang sebelum kita juga diuji, maka kita masa nggak mau diuji gitu ya. Dan justru semakin tinggi keimanan seseorang, dia harus semakin berat diuji untuk menunjukkan kebenaran dari keimanannya tadi. Nah, disinilah kenapa para nabi itu juga diuji. Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan kepada para nabi itu tak lain untuk lebih menyempurnakan keutamaan-keutamaan mereka, mengangkat derajat-derajat mereka di sisinya. Hal itu sama sekali bukan berarti azab atau sesuatu yang mengurangi kedudukan mereka, tetapi sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru demi kesempurnaan derajat mereka yang tinggi, di samping merupakan pernyataan keridhaan mereka yang tulus atas apa yang diberlakukan Allah terhadap mereka. Jadi dengan sedemikian rupa ujian, ya kan, mereka tetap redha. Nah, kan ada sebagian kita lah ya, mungkin yang ketika beriman, ketika merasa dekat dengan ya maksudnya ibadahnya rajin, ya, sholatnya bagus, tapi kok banyak ujian. Kan kadang-kadang itu yang nggak pernah sholat nggak diuji seperti saya yang banyak sholat, banyak ngaji, sering ikut pengajian, ini kan dekat dengan masjid ini itu, kok malah banyak ujian ini ujian itu kan. Itu orang yang nggak ada
nggak pernah sholat, nggak pernah ini, nggak pernah itu, santai-santai aja gitu. Nggak pernah dapat masalah sebagaimana masalah yang saya alami. Nah kan sebagian kayak gitu. Nah, itu kan berarti seakan-akan nggak redha. Nah Nabi itu sudah sedemikian solih, sedemikian baik, sedemikian dekat posisinya dengan Allah, kemudian diuji dengan itu, kan nggak mengatakan begitu. Ya Allah, aku ini makhluk terbaik ya di zamannya lah, setiap zaman kan. Aku ini orang yang dekat dengan engkau. Aku adalah nabimu. Kok aku diuji kayak gini sih? Mereka nggak seperti Dicabut itu. kenabian langsung ngomong gitu. Makanya dicabut kenabian. Ya kan? Nah, tegasnya dengan mengakhiri hidup mereka dengan kesusahan-kesusahan seperti itu, meskipun bisa saja Allah meringankan mereka, tak lain karena Dia hendak mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum mati. Begitulah seperti halnya Nabi Ibrahim diuji dengan api, Nabi Musa diuji dengan ancaman menakutkan dan liku-liku perjalanan, ya kan, kejar Firaun, kemudian tertatih-tatih di Gunung Sinai selama 40 tahun. Ya kan? Ketika di Mesir pun luar biasa, ya. Ketika remaja harus keluar dari Mesir ke Madian dan lain sebagainya. Ya kan? Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa diuji dengan penggembaraan di padang-padang pasir dan padang-padang belantara. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan kefakiran di dunia dan peperangan melawan orang-orang kafir. Semua itu dimaksudkan untuk mengangkat derajat kedudukan, menyempurnakan derajat, dan tidak bisa disalahartikan bahwa hal itu dikarenakan Allah tidak menekan mereka lebih dari tekanan terhadap para ahli maksiat yang campur aduk perbuatannya. Artinya bukan Allah yang mengadab lah istilahnya. Jadi suatu keburukan itu kan bisa jadi adab, bisa jadi ujian, bisa jadi cobaan. Itu bisa jadi satu gitu, tergantung orang kan. Jadi ketika seseorang itu, halo tes, bagus, bagus ya. Iya. Kok mana tadi? Ada yang nelpon jadi. Sebentar. Nah, bukan adab ya. Jadi suatu keburukan itu bisa jadi bagi seorang itu adab, bisa jadi bagi seorang itu musibah, bisa jadi bagi seorang itu adalah ujian, gitu kan. Ya contohnya lah kalau kayak tsunami, tanah longsor, atau apalah musibah ya yang terjadi di sekitaran kita. Bagi orang yang pendosa atau yang jauh dari agama bisa jadi itu azab. Allah mengadab dosa-dosa mereka dengan itu. Bagi orang yang soleh yang kena juga imbas dari itu semua kan bukan azab. Itu bisa jadi rahmat. Kenapa? Karena dengan itu Allah matikan lebih cepat. Kemudian bagi orang yang ya sedang dekat dengan Allah bisa jadi itu adalah ujian seberapa ini. Jadi satu keadaan atau satu kondisi itu bisa dilihat dari berbagai sudut mengikuti keadaan orangnya gitu. Kadang-kadang kan kita ketika ada musibah gitu, ini azab apa ujian gitu kan, apa rahmat, ya kita nggak bisa memastikan gitu. Karena bisa jadi satu orang sebagai rahmat, satu orang sebagai azab. Semua itu dimaksudkan mengangkat derajat, kedudukan, derajat dan sebagainya. Karena tekanan terhadap para ahli maksiat itu adalah hukuman dan siksaan atas dosa-dosa mereka, maka tidak bisa disamakan dengan tidak bisa disamakan antara keduanya. Oke. Silakan Pak Adi, mungkin. Atau ada yang mau ditanyakan atau yang ditanyakan dulu mungkin teman-teman. Ini berikutnya nih lebih menarik kayaknya tingkatan Sakaratul Maut. Kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan baca Ustaz. Intinya pertanyaan antum sudah terjawab ya dengan yang kita baca. Sudah iya. Jadi ternyata itu ya. Dan kita memang tadi sih kata Pak Didi kontaminasi dengan sinetron dan Hollywood. Meninggal itu bisa teratur. Mengambil dalil ke sinetron sama ke Hollywood ya. Hollywood juga gitu. Sama ke Facebook satu lagi. Ya Allah. Sama lah.
Oke, saya lanjutkan. Mengambil dalil itu ke ini. Tingkatan-tingkatan sakaratul maut. Jika ada orang bertanya, apakah semua makhluk akan mengalami sakaratul maut? Sebagian ulama berkata, berdasarkan prinsip dan pendapat yang benar, maka piala maut itu pasti pahit rasanya. Meskipun telah dan akan terus dikecap, tetapi di sana memang ada dua golongan. Ada beberapa kemungkinan dan berbagai pertimbangan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal. Dia Maha Esa, tiada sekutu baginya. Maka dia memberlakukan sunnah kehancuran dan kebinasaan atas seluruh makhluknya, kecuali terhadap dirinya sendiri. Namun boleh saja bagi Allah membeda-bedakan di antara para makhluknya dalam hal ini. Khususnya di antara makhluknya yang kasat mata, sesuai perbedaan kedudukan dan derajat masing-masing yang telah ditentukan. Dalam kaitan ini perlu diterangkan bahwa ada jenis makhluk hewani yang berasal dari tanah, yaitu manusia dan bukan manusia. Dan di atasnya adalah alam rohani dan bangsa ulwani ridwani. Wah, apa ini? Tapi semuanya tetap meneguk piala maut itu dan merasakan cekikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Oke. Ini kayak yang tadi ya Pak Hadi bilang. Jadi apa ada ulwani itu tadi. Ridwani itu ya. Jadi maksudnya gini lah. Ulwani ridwani. Ya. Ulwi sebenarnya. Ulwi ridwani. Jadi semua makhluk apakah mengalami sakarat, ya kan? Maka sebagian ulama mengatakan semuanya, karena dia itu maka di sini ya waqad wajib gimana? Termasuk jin juga mati berarti ya? Ya, nah di sini disebut dengan malak ulwi ridwani, itu adalah malaikat. Nah, jadi ada naun ardi hayawani insani. Jadi yang hidup di bumi, ya kan, yang memiliki sifat-sifat kebinatangan, hayawani, kemudian insani, manusia, itu akan mati udah pasti mengalami sakarat. Nah, tapi bukan hanya itu gitu. Yang mengalami juga dari mana tadi ya? Ulwani tadi mana? Ya istilahnya itu untuk malaikat gitu, ya kan? Untuk malaikat. Rohani dan bangsa ulwani ridwani. Nah, jadi ulwani itu dari kata ala, tinggi. Maksudnya itu lawan kata dari ardi tadi, dari dunia, ya kan. Ya intinya malaikat juga mengalami kematian, juga mengalami sakarat. Kemarin kan sudah kita baca ya bagaimana malaikat maut sendiri ketika mengalami kematian dia mengatakan, kalau aku tahu kematian itu kayak gini rasanya, aku tidak berani, aku tidak tega nyabut nyawa manusia gitu ya. Artinya mereka juga akan mengalami. Oke, itu maksudnya ya. Jadi wa farraqa bainal mahsusat bihasbi ma khalafa bainal manazil wad darajat. Fa nau'un ardiyyun hayawaniyyun insani. Ya, makhluk yang tadi yang di bumi yang memiliki sifat-sifat kehewani, kemudian manusia. Wa fawqahu alamun ruh, dan di atasnya ada alam ruhani. Jadi alam ruh malaikat itu. Wa mala'un ulwi, dan ulwi artinya yang tinggi. Ridwan artinya yang diridhoi oleh Allah SWT. Artinya yang baik, yang buruk, ya kan? Manusia, malaikat, jin, semua akan mengalami kematian. Kullun yashrabu min dzalikal ka'si jur'atahu. Setiap mereka akan meminum sesuai dengan porsi tegukannya. Wa yakhtassu minhu ghussatahu, dan akan mengalami cekikan. Ini ghussah itu cekikan, maksudnya kalau antum makan kemudian ada duri nyangkut atau tulang nyangkut, itu namanya ghussah. Cekikannya maksudnya dia mengalami rasa sakitnya. Oke. Nah, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan mengalami kematian.
Dalam kitab Kashfulum Kashfu ilm. apa? Kashfu ilmil akhirah. Kashful. Kalau itu ulumil akhirah. Kashfu ulum jamak dari ilm. Kashfulum. Kashfulum al-akhirah. Abu Hamid berkata, ayat tersebut ada 3 tempat dalam Al-Quran. Adapun yang dimaksud dengan ketiga kematian itu tak lain adalah kematian bagi semesta alam, yaitu makhluk yang tergolong alam dunia, makhluk yang tergolong alam malakut, dan makhluk yang tergolong alam jabarut. Mereka yang tergolong alam pertama adalah Adam dan anak cucunya, serta semua jenis binatang. Mereka yang tergolong alam malakut adalah berbagai jenis malaikat dan jin. Adapun yang tergolong alam jabarut adalah para malaikat pilihan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Al-Hajj ayat 75. Para malaikat pilihan silakan. Para malaikat pilihan yang dimaksud adalah malaikat korubiyun, para pembawa ars dan para penjaga surodik, sebagaimana yang diterangkan dalam firman-Nya. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Tiada pula mereka letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Mereka adalah para penghuni Hadrat Al-Quds, sebagaimana yang disebut dalam firman-Nya, sekiranya kami telah membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. Ya, membuat maksudnya menjadikan. Sekiranya kami hendak menjadikan suatu permainan, artinya sekiranya kami ingin punya anak atau istri, ya kan? Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna. Maka kami jadikan anak-anak kami atau istri-istri kami itu dari malaikat. Gitu. Ngapain dari manusia? Ini bantah sih ya. Bantah. Ngapain ngambil anak? Istilahnya anak Tuhan itu Nabi Isa. Kemudian istrinya ya dianggap siapa nih? Maryam, ya kan, yang dititipin itu rohnya. Ya, ngapain kami ngambil dari manusia? Kami kan pengen anak itu dari yang lebih suci, yang lebih baik, ya kan? Karena ya harusnya kalau semuanya kami butuh, kami ingin memiliki anak atau istri, ya kami ambil dari para malaikat. Maksudnya, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Maksudnya, kami menjadikan anak dan istri itu yang ada di sisi kami. Siapa yang ada di sisi Allah? Yang ada di sisi Allah, yang dekat dengan Allah, yang malaikat. Ya kan? Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. Tapi Allah tidak ingin, tidak mau ada anak, tidak mau ada istri, tidak mau ada tandingan untuk menunjukkan ya kemahakuasaan Dia. Gitu. Bahwasanya Allah satu-satunya yang mengatur alam raya ini. Di sini maka Jabarut ini satu alam di mana ditempati oleh malaikat-malaikat tertentu, gitu ya. Tadi kan disebutkan di sini ada malakuti duniawi, ya kan? Kemudian malakuti tergolong alam malakut Jabarut. Yang pertama tadi apa? Ini nih, alam malakut dan jabarut. Ada 3 kan? Ya, makhluk yang tergolong alam dunia. Oh, alam dunia. Alam dunia, alam malakut, alam jabarut. Alam dunia Adam dan cucunya. Malakut itu jin dan malaikat, dan jabarut itu malaikat pilihan. Oke. Betul. Oke. Gimana? Ada yang mau ini kan? Ada yang mau didiskusikan? Enggak kan? Kita dilanjut dulu. Lanjut dulu nih. Meski demikian, tinggi kedudukan mereka, para malaikat itu pun tetap akan mati. Dan sekalipun mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kedekatan itu tetap tidak menghalangi kematian mereka. Ibnu Qusi berkata, sebagaimana cara hidup di berbagai alam tersebut berbeda-beda, maka berbeda pula cara merasakan masing-masing. Ketika mengecap sesak
maupun pahitnya maut. Perasaan makhluk rohani terhadap hal-hal yang bersifat rohani adalah seperti halnya yang dialami orang tidur dalam kantuknya, atau rasa tersendat menyakitkan yang dirasakan dalam tidurnya. Dalam tidurnya itu, dia memang merasa tersendat dan gelisah sehingga dia terbangun. Tapi setelah bangun ternyata dia tidak merasakan apa-apa. Dia merasa enak kembali dan hilang rasa sakitnya yang dialaminya, bahkan tetap aman dan nyaman. Demikian pula perasaan makhluk ulwi qudsi terhadap hal-hal yang bersifat rohani adalah seperti halnya yang dirasakan oleh orang yang mengantuk terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Tentu saja semua itu tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, kecuali berupa dugaan-dugaan belaka, dan tidak bisa dipelajari kecuali ada bentuk imajinasi atau pencarian gejalanya saja. Iya, karena bukan dunia kita ya. Jadi Iya. seakan-akan mereka itu sakaratul maut cuma kayak kesedak gitu, kesedak dikit, kemudian balik lagi. Ya karena sudah dari alam ruh ke alam ruh lagi gitu. Kalau kita ini karena dari alam hayawani tadi ya, kemudian ke alam ruh, jadi seperti dikuliti gitu, seperti dilepaskan baju keduniawian kita itu. Allah alam, kita baca lagi nih masih ada Ihsasun Basyariyah. Perasaan makhluk paling bawah yaitu perasaan manusia dan jin terhadap kematian hampir tidak terkatakan tentang kesusahan-kesusahan dan cekikan-cekikan yang menyendat lehernya. Digambarkan 1 kali cekikan sama dengan 1000 kali pukulan pedang. Maka bagaimana bisa diungkapkan dan diceritakan? Sungguh suatu hal yang sulit diketahui hakikatnya. Ya. 1 cekikan artinya rusuh tadi ya. Rusuh itu ya sesuatu yang nyangkut dari itu sakitnya nyangkut. Itu istilah untuk menunjukkan sakaratul maut ya. Rusuh itu artinya dari makanan kemudian nyangkut duri atau tulang yang sakit. Nah, kalau manusia yang mengalami kematian itu ya sekali rusuh begitu ya, itu seperti itu lebih seperti tusukan 1000 pedang, tertusukan 1000 kali dengan pedang. Maka ya seakan-akan karena alamnya kita beda, ini alam hayawani, insani, ya. Jadi alam kebinatangan, kemudian menuju ke alam ruh, maka dia seperti harus dikuliti, dikeluarin. Ya. Kalau malaikat atau jin, ya dia sudah alam ruh, maka untuk mati ya hanya sekedar seperti tersedak sedikit kemudian balik lagi ke alam ruhnya, ya sudah sama-sama saja gitu. Jadi dimensinya nggak ada yang berubah, cuman seperti ada mengalami satu masa perubahan gitu aja. Tapi kalau kita kan karena kita perubahan dimensi ya itu sesuatu yang bisa menimbulkan kesakitan. Kalau jin mati ke alam barzah nggak dia? Nggak juga ya? Jin Mati. Perlu Allah alam. karena tadi kan dia kata lepas kayak tidur bangun udah sadar lagi, tapi dia sudah mati sekarang statusnya sudah mati. Iya. Apakah dia berinteraksi lagi dengan yang masih hidup gitu ya? Saya sih ingat ceritanya Pak Didi nih, kan dulu Ustadz Sahal kan sampai bisa membunuh jin itu loh Pak Didi. Nah itu kan ketika dia jin mati itu kemana terus bunuh set. Dia masuk ke barzah juga, dia punya barzah. Barzah itu kan batas. Dia punya mengalami pindah dari dunia ke ini. Artinya sudah bukan ke alam dunia lagi ya dia. Jin itu dia bukan gaib seperti malaikat. Jin itu kan dia gaib nisbi ya. Dia berada masih dalam dimensi dunia. Dia bisa dideteksi, bisa di ini gitu. Makanya misalnya dengan menggunakan daun pakai aplikasi bisa deteksi ya. Pakai daun apa namanya itu? Lontar. Daun bidara. Daun bidara itu kan bukan daun dari akhirat, itu kan daun dari alam sini. Berarti kalau dia sifatnya ini, dia bisa dijelaskan secara sains. Berarti jadi ya. Sudah Pak Didi? Udah.
udah. Oh, sudah. Mau tanya, Ustadz, kalau misalkan manusia meninggal kondisi normal dengan misalkan yang meninggal sekejap gitu ya, misalkan tertabrak gitu atau dia dipenggal kepalanya. Nah, itu apakah dia merasakan masa sakratul maut juga, Ustadz? Karena kan dia meninggalnya kayak seketika gitu loh, Ustadz. Ya, wallahu alam. Maka tadi kita tidak tahu hakikatnya, karena tadi kalau yang kita baca tadi ya, bisa jadi yang kelihatan nggak ada sakarat itu sebenarnya mengalami juga sakarat. Gitu. Jadi ketika roh itu lepas, bisa jadi disitulah sakitnya, walaupun hanya 1-2 detik atau 1-2 menit gitu. Nah, tapi nggak tahu sakitnya seperti apa. Kan istilahnya sakarat itu ada yang mungkin lama, ada yang bahkan mungkin kemarin ya diceritakan Pak Didi itu sampai seminggu, karena ada ilmu kebal atau apa itu kan. Nah, mungkin yang ini juga sakarat tapi sekejap gitu. Tapi ya mungkin sakit juga, istilahnya kayak kita dicubit tapi sebentar nah gitu. Tapi karena sebentarnya itu mungkin habis itu wallahu alam, atau mungkin nggak ngerasakan sakarat sama sekali, bisa jadi ya, karena ya sakarat ini nggak. Tapi kan ya, hadisnya kan setiap kematian ada sakaratul mautnya, ada kesusahan. Cuma tingkat kesusahannya berapa lama, dimensinya. Kalau kita melihat dari dimensi dunia mungkin 1 menit, mungkin kayak Rasulullah 3 hari gitu kan. Tapi karena dimensinya bukan dimensi sini, sakitnya lah udah beda ya, kita nggak tahu gitu. Karena beberapa hadis menceritakan sakitnya kayak dikuliti, kayak dicabut dari ini, pasti luar biasa sakit. Iya, artinya apakah dengan cara apapun terbakar atau caranya terbakar, tenggelam atau jatuh dari pesawat atau apa, itu kan ininya aja yang tak di luar kita, tapi proses perpindahan rohnya dicabut pindah ke barzahnya, itu prosesnya itu yang sakit. Ya. Soalnya yang ditampak di mata kita kalau dipakai jadiin dalil ya kembali lagi ke Facebook, Hollywood dan sinetron nanti. Tadi makanya mau jatuh terus ketika mau nggak bisa dijadiin dalil kan. Dalilnya kan Rasulullah bilang sesungguhnya kematian itu ada sakaratul maut, ya udah kita sakarat. Gitu. Dengan cara apapun kematiannya tetap melalui sakaratul maut ya. Iya. Dengan tingkatan yang beda-beda ya. Ya, cuma mata kita kan nggak tahu gitu. Nah makanya apa di surat ini ya Ustaz, ya kemarin Ustaz juga nyebut nahnu aqrabu ilahi minkum walakila tubsirun gitu kan. Jadi kita nggak akan pernah tahu. Nahnu aqrabu ilahi minkum. Surat apa? Surat apa tuh setelah surat Rahman? Waqiah. Iza waqa'atil bukan. Iza waqa'atil waqiah. Laisa waqiah ya. Iya, kalau la idza balagatil hulqum wa antum hina idzin wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Iya, surat Al-Waqiah. Betul. Oke. Itu, Ustaz Imam. Ya, siap. Imam bantu baca ya, lanjutin ya. Kenapa, Adi? Sementara itu, lanjutin baca deh. Saya. Okay. Oke. Salah sendiri bertanya. Kayak dipanis nih gara-gara nanya suruh baca. Nah, sesuai kehadiran. Oke, sementara itu manusia dalam menduga rasa kematian pun berbeda-beda bergantung pada perbedaan tingkatan dan cara berpikir masing-masing. Golongan Islam menduga rasa kematian dalam pikiran mereka tidak seperti yang diduga oleh umat non-Islam. Kemudian golongan-golongan Islam itu sendiri ternyata ada yang menduganya tidak persis seperti yang dinyatakan oleh para nabi atau para pengikutnya. Lain dari itu, para nabi sendiri sesuai pribadi dan tingkat perasaan masing-masing juga berbeda dalam menggambarkan pedihnya maut sesuai dengan perbedaan nilai kata dan hakikat kebenaran yang diungkapkan.
Karena para nabi juga memiliki keutamaan dan keistimewaan yang berbeda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'dhin minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat." Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagian lainnya Allah meninggikan beberapa derajat. Surat Al-Baqarah ayat 253. Ini yang di-share ini kok saya nggak lihat ya, yang dibaca. Oh iya Pak Didi? Atau nggak nge-refresh di Saya kelihatan ini. Coba di... saya gerak-gerakin nih. Nggak kelihatan apa-apa. Ini kok bisa gini ya? Coba saya stop. Oke. Saya stop share lagi. Sekarang kelihatan saya stop share hilang nggak? Hilang sekarang, hilang. Oke. Sekarang saya adakan lagi. Cereng. Adi Kurnia has started screen sharing. Baru kelihatan ininya. Lanjut ini Ustaz. Ya, betul. Sementara itu Allah telah menyatakan diringankannya rasa kematian atas Nabi Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya, padahal sungguh kami benar-benar telah meringankannya untukmu, hai Ibrahim. Dengan pernyataan seperti ini berarti tidak ada yang lebih ringan lagi daripada itu. Demikian pula apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang paling besar dan paling hebat, maka tidak ada lagi yang lebih besar dan lebih hebat daripadanya. Meskipun boleh saja orang berkata, ini kematian yang ringan, atau ini kerajaan yang besar dan hebat, tapi tentu tidak sehebat kenikmatan surga. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat 20. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Sebagaimana tidak ada yang lebih hebat daripada kerajaan surga, maka tidak ada yang lebih ringan daripada kematian Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Demikian kata Ibnu Qusy. Wallahu a'lam. Ini pertanyaannya, kematian Nabi Ibrahim itu seperti apa? Paling ringan berarti ya. Kemarin sudah kita baca kan ya? Yang mana saja? Ringannya itu seringan apa ya? Yang malaikat maut ya? Iya. Kalau nggak salah, sebentar. Ya seperti itu, yang seperti apa? Besi pemanggang yang di itu loh Pak. Oh itu? Ya itu kemarin sudah kita baca itu di sana Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, apa yang kamu rasakan dari kematian? Dia mengatakan seperti pemanggang besi pemanggang dimasukkan ke kain wol yang basah kemudian ditarik. Kemudian Allah mengatakan itu tuh sudah kami ringankan. Jadi yang kayak gitu tuh sudah kami ringankan. Ada ya? Kalau nggak salah sudah kemarin kita baca. Ya, berarti ya karena kita manusia kan masih lupa. Karya ya. Ada. Ini saat di layar kelihatan nggak? Ya, ada ya? Masa? Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, hai kekasihku, bagaimana rasanya kematian? Iya. Ibrahim menjawab, bagaikan batang besi pemanggang daging yang dipanaskan, dimasukkan ke dalam wol yang basah lalu ditarik. Jret. Lihatlah apa yang ini ya. Artinya kain wol yang kasar itu yang masih ada kayak kapas-kapasnya itu pasti tercerabut. Artinya ada sebagian yang tercerabut. Nah, itu kayak kulit kita kalau ya antum mohon maaf kalau semuanya kayak kita narik bulu ketek semuanya ya mohon maaf ya kan kayak seperti itu tuh gimana sakitnya, atau bulu kumis ya bagi yang mungkin menghilangkan dengan apa tuh ya kayak selotip itu kan ya wax itu istilahnya ya
Itu kan gimana sepertinya kayak gitu. Padahal kalau berfirman, padahal sungguh kami benar-benar telah meringankannya untukmu, hai Ibrahim. Betul. Ringan-ringannya seperti itu, Ustaz ya? Ya, dan tadi disampaikan, jadi di sini tadi kan ada terjemahannya mungkin kurang pas ya, dugaan gitu, kalau nggak salah diterjemahkan, dugaan. Jadi bentar. Perasaan makhluk. Okay. Adapun perasaan makhluk, sementara itu manusia dalam menduga rasa kematian, dalam menduga. Sebenarnya bukan menduga, dalam merasakan. Ya, jadi kalau saya cek ke bahasa Arabnya itu ihsas dari merasakan. Jadi manusia dalam merasakan kematian, gitu, maksudnya merasakan dari, bukan menduga. Kalau menduga kan berarti mengira-ngira ya. Tapi sebenarnya jadi manusia ketika mengalami kematian itu merasakannya itu berbeda-beda tingkatan. Sebagaimana perbedaan tingkatan mereka dalam kedekatan kepada Allah atau dalam kebaikan keadaan mereka gitu. Di sini kan bergantung pada perbedaan tingkatan dan cara berpikir masing-masing. Bukan cara berpikir ya. Bukan turuk namanya. Turuk itu ya jalan mereka masing-masing. Golongan Islam ada Muslim, ada non-Muslim. Ya. Itu beda antara Muslim dengan Muslim. Nah, yang Muslim pun beda antara yang baik dengan yang tidak baik seperti itu. Tapi tadi semuanya merasakan sakaratul maut. Ya. Mungkin ini yang ditanyakan Ustaz Imam tadi kan. Semua mengalami sakaratul maut. Dan kalaupun kelihatan itu ringan, itu pasti tidak lebih ringan daripada yang dialami Nabi Ibrahim. Ini kalau dalam pembahasan itu ya. Karena Nabi Ibrahim, Allah mengatakan, sungguh kami telah meringankan untukmu Ibrahim. Artinya hanya Nabi Ibrahim yang paling diringankan. Maka makhluk lain yang mengalami kematian walaupun seakan-akan ringan, itu tidak lebih ringan daripada Nabi Ibrahim. Hanya Nabi Ibrahim yang diringan. Dan diringankannya pun masih rasanya seperti itu. Kan? Sebagaimana tidak ada yang lebih hebat daripada kerajaan surga. Maksudnya, ini bukan. Demikian pula ada yang menyatakan sebagian paling besar, paling hebat, maka tidak ada yang lebih besar dan lebih hebat daripadanya. Nah, ini agak beda konteksnya sih. Maksudnya ketika orang mengalami suatu kenikmatan, ya kan, di dunia ini merasa nikmat betul. Nanti di akhirat itu pasti merasa kenikmatan di dunia itu nggak ada apa-apanya. Itu udah ngerasa paling nikmat sultan, ya kan? Ngerasa di dunia ini paling selesa, paling inilah, paling makmur, paling enak. Itu nanti ketika masuk surga ngerasa di dunia itu susah semua. Ya mohon maaf kalau kita punya kendaraan ya. Kalau kendaraan seumpamanya kita punya motor. Sebelum kita punya motor, kita ngerasa punya motor tuh udah kayak luar biasa gitu ya. Kayak dunia ini nikmat betul. Pas punya mobil, aduh ternyata nggak enak ya punya motor tuh. Masih kepanasan, masih kehujanan gitu kan. Nah, itu masih mobil-mobil odong-odong dikit lah kan. Kemudian naik kelas lagi semuanya mobilnya udah kelas tinggi, udah punya mobil Ferrari semuanya. Oh ternyata mungkin awalnya Toyota Avanza gitu ya. Masih punya Avanza. Waduh, ternyata luar biasa. Nah, habis itu punya Ferrari kan Avanza. Kok kemarin naik Avanza kok sakit-sakit semua gitu. Ini naik Alphard kok nggak ngerasa gitu. Nah, jadi kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini nanti dibanding dengan akhirat itu sebenarnya seperti susah semua, nggak ada nikmatnya. Sama juga dengan kepedihan neraka. Orang di dunia ini merasa paling sengsara, paling susah hidupnya, paling sakit lah. Itu nanti ketika merasakan sakitnya neraka seakan-akan di dunia itu masih enak. Jadi sesakit-sakitnya di dunia itu masih enak sebenarnya. Ya kan? Ya orang kalau pernah diuji, orang kalau semuanya kalau pernah kehilangan uang 100 juta. Itu kalau cuma kehilangan 1 juta ringan. Kemarin kehilangan 100 juta. Ya. Tapi kalau orang biasanya kehilangan 100.000, 50.000, kemudian kehilangan uang 1 juta, waduh, besar betul kehilangannya. Tapi orang biasa ya kan. Biasa semuanya bisnis dalam jumlah besar. Kemudian mengalami kerugian sampai miliaran. Nah ini cuma rugi 1 juta kecil, gitu ya. Nah ini sih maksudnya konteks yang terakhir tadi ya. Jadi bahwasanya yang dilihat nikmat itu belum tentu nikmat sebenarnya. Nah yang kita lihat ringan itu juga sebenarnya belum tentu ringan, gitu. Karena kita nggak melihat sejatinya.
Dan paling ringan-ringannya pun dia masih sakit. Wallahu a'lam. Begitu, Pak Adi? Ya. Ini selanjutnya kita lanjut maut bencana terbesar. Minta bantuan Mas Andri. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maut bencana terbesar. Setelah memahami keterangan di atas dengan benar, maka ketahuilah bahwa maut adalah peristiwa paling dahsyat, kejadian paling mengerikan, dan sebuah piala yang rasanya paling dibenci dan tidak disukai. Piala ini apa sih? Oke, sebentar Pak Andri. Piala ini apa sih maksudnya? Trofi. Ya, sebenarnya bukan trofi, cawan. Jadi kayak cawan yang harus diminum gitu ya. Supaya kita sebenarnya kan itu bahasa Arabnya kas. Kas itu ya karena awal-awal trofi itu ya begitu ya. Cawan itu, maksudnya cawan yang harus diminum. Iya. Gantian minumnya. Polanya ini apa? FIFA ya. Ya. Jadi biar nyambung ini kok apa ada piala-piala, masa mati dapat piala kan? Yang cup World Cup piala yang tumpuk-tumpuk sampai tinggi itu Ustaz. Piala mesin cawan itu ya. Jadi bahwa terbesar adalah kejadian paling mengerikan dan sebuah piala yang rasanya ya piala maksudnya adalah cawan gitu ya, cawan berisi ya minuman yang sangat pahit gitu dirasanya. Ya, silakan Pak Andri. Ya. Dialah pembinasa yang memutuskan segala kelezatan, memenggal segala kesenangan, dan membawa segala kepedihan. Jika ada suatu perkara yang memutus seluruh ruas-ruas tulangmu, memisah-misahkan seluruh anggota-anggota tubuhmu, dan menghancurkan seluruh sendi-sendimu, itulah dia maut. Sebuah perkara terbesar, bencana paling dahsyat, dan hari terjadinya adalah hari paling hebat. Diriwayatkan bahwa Harun ar-Rasyid ketika menderita sakit keras, dia mendatangkan seorang dokter dari Tus, Persia. Dokter itu meminta supaya diperlihatkan kepadanya air seni ar-Rasyid berserta air seni beberapa orang lainnya, yang sakit maupun yang sehat. Kemudian dia meneliti air seni yang berada di dalam botol-botol yang disediakan. Ketika meneliti air seni ar-Rasyid, dokter menyeru, "Katakan kepada pemilik air seni ini supaya menulis wasiat. Sesungguhnya kekuatannya telah memudar, bangunan fisiknya telah runtuh." Ketika dokter itu hendak meneliti air seni lainnya, tiba-tiba terdengar seruan di kamar. Maka dia pun pergi. Ternyata di sana ar-Rasyid merasa putus asa terhadap kondisi dirinya sehingga bersenandung. Sungguh tabib dengan ketabibannya dan obatnya juga ternyata tak dapat menahan ajal manusia bila ia telah tiba. Kenapakah tabib ternyata mati juga oleh penyakit yang serupa, yang biasanya dapat dia sembuhkan seperti yang sudah dia lakukan? Ternyata memang semua akan mati. Si pemberi obat dan yang diobati, si pengangkut obat dan si pembeli, dan yang menjualnya juga mati. Ar-Rasyid agaknya mendengar bahwa berita tentang kematiannya menggemparkan khalayak ramai. Maka dia minta didatangkan seekor keledai untuk membawanya pergi. Dan ternyata kedua pahanya lunglai. Maka dia berkata, "Turunkan aku, benarlah orang-orang yang gempar itu." Selanjutnya dia minta beberapa lembar kain kafan untuk dipilih yang paling menarik baginya. Lalu dia perintahkan supaya digalikan kuburnya di depan tempat tidurnya. Dia pandangi bagian dalam kubur itu lalu berkata, "Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku pun telah hilang dariku." Malam itu juga ar-Rasyid meninggal dunia. Oleh karena itu, apa yang kau pikirkan? Semoga Allah merahmatimu. Dengan datangnya maut yang pasti menimpamu, yang merenggut ketampanan dan kecantikanmu, merubah penampilan dan raut wajahmu, dan memisahkanmu dari orang-orang dekatmu. Bahkan kenikmatan dan kegelapan, kekuasaan dan kemampuan, kebanggaan dan keagungan, semuanya kamu tinggalkan. Kini tidak berdaya dan terpuruk ke dalam suatu keadaan,
di mana orang yang paling kamu cintai dan sayangi akan bergegas datang kepadamu, lalu melemparkan dirimu ke dalam lubang di tanah yang sangat sempit, sisinya gelap, dan pengap karena himpitan tanah dan batu yang kokoh. Tak lama kemudian, binatang-binatang kecil dan cacing-cacing menghampiri dan mempencundangimu. Maka hancur leburlah jasadmu, bercampur dengan tanah. Kamu menjadi tanah yang diinjak-injak kaki siapa saja. Bahkan mungkin tanah yang terdiri dari jasadmu itu kemudian dijadikan bencana tembikar, dijadikan batu bata untuk membangun dinding rumah, dijadikan pelapak kamar mandi atau tungku api. Perhatikan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia pernah menghampiri sebuah bejana untuk minum darinya. Dia mengambil bejana itu dengan tangannya dan memperhatikannya, lalu berkata, Kayaknya ada Allah lebih tahu. Halo? Suaranya ada gangguan nggak? Ada sih, ada berisik gitu. Ya, bukan saya aja ya. Saya kira komputer saya. Anda ngerasain juga? Iya, ini ada. Iya, ada suara berisik. Dari mana ya? Anursah tuh, Anursah kayaknya. Pak Nurman. Bisa di-mute nggak Pak Nurman? Udah hilang nih. Tadi Anursah sih ya, Mas. Iya Pak Nurman. Mungkin mic-nya ini apa? Headset-nya mungkin. Lanjut, Mas. Oke, lanjut ya. Dia mengambil bejana itu dengan tangannya dan memperhatikannya lalu berkata, Allah lebih tahu berapa banyak mata jeli dan pipi mulus yang ada padamu. Cerita lain menyebutkan ada dua orang lelaki. Ini Ali Kamaruya. Jadi Kamaruya an Ali annahu ata bi ina'in yashrubu minhu fa akhadha bi yadihi wa nadhara lahu wa qala kam fika min 'ainin kahil wa khaddin asir. Jadi tanah yang kita jadikan sebagai tembikar atau kita jadikan sebagai piring atau kita jadikan sebagai minuman itu bisa jadi bekas ya, dari tulang belulang atau daging orang-orang yang meninggal, yang dulu cantik, yang dulu ganteng, ya kan? Yang dulu luar biasa gagah perkasa, punya pangkat, punya jabatan gitu. Karena tadi ya bisa jadi orang itu meninggal, kemudian tanahnya ini kayaknya nanti ada di sini ya. Oh ya, kita baca aja. Jadi bagaimana kok Ali mengatakan berapa banyak mata bening dan pipi yang merona istilahnya, yang menjadi kamu ini, menjadi cawan, menjadi apa bukan cawan, menjadi gelas yang dari dari tanah itu ya. Gitu. Oke, tapi kayaknya penjelasannya di bawah. Silakan Pak Andri lanjutin. Cerita lain menyebutkan ada dua orang lelaki bertengkar memperebutkan sebidang tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah batu bata yang ada pada tembok di tanah itu dapat berbicara. Batu bata itu berkata, "Hai dua orang, kenapa kalian bertengkar? Apa yang kalian perebutkan? Sesungguhnya aku dulu adalah seorang raja. Aku telah menjadi raja sekian tahun lamanya, lalu aku mati dan menjadi tanah. Aku tetap menjadi tanah selama 1000 tahun. Kemudian seorang tukang tembikar mengambilku dan mengolahku menjadi sebuah bejana. Lalu aku dipakai sampai akhirnya pecah dan kembali lagi menjadi tanah. Begitu seterusnya aku tetap menjadi tanah selama 1000 tahun lagi. Seseorang mengambilku lagi, lalu aku dicetak menjadi sebuah batu bata pada tembok ini. Maka kenapa kalian bertengkar dan apa yang kalian perebutkan?" Ya, nah itu tadi ya maksud apa namanya Ali radhiyallahu anhu. Jadi gelas dari tanah yang kita gunakan untuk minuman atau piring atau apalah atau cobek yang buat ngaduk sambal apa itu, bisa jadi itu dulunya adalah daging atau tulang dari raja siapa, mungkin raja kerajaan siapa. Kalau kita di Indonesia mungkin dulu ada salah satu dari keturunan Ningrat Majapahit, Mataram atau apa-apa gitu kan. Kemudian jadi lumayan kalau masih jadi
gelas yang digunakan untuk minum. Kalau mohon maaf, kalau jadi bata untuk toilet, ya kan? Atau bahkan jadi klosetnya itu, gitu. Maka tadi kematian itu memutus segala kenikmatan, memutus segala kedigdayaan, wibawa. Itu maksud contohnya. Nah, di sini ada satu kisah tadi ya. Ada seorang yang bertengkar, kemudian tiba-tiba bata itu dibuat oleh Allah bisa bicara. Dia mengatakan, aku dulu seorang raja. Ya, jadi tanah, dijadikan sebagai tembikar, guci, pecah, jadi tanah lagi. Kemudian ada tukang bangunan yang menjadikan saya sebagai bata, dan sebagainya, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ini kok jadi aneh nih ceritanya, Ustaz? Ya, maksudnya ingin menunjukkan ya bosnya tadi ya, kematian itu memutus. Jadi orang yang dulunya itu punya pangkat, punya posisi, berwibawa, ya kan, bahkan jadi raja gitu. Bisa jadi kemudian seiring berjalannya waktu karena kematian itu dia jadi sesuatu yang hina. Dia jadi tanah tadi ya, atau jadi bata, atau jadi ini. Bahkan bisa jadi keramik lantai kamar mandi, itu bisa jadi kloset. Maka nggak perlu membanggakan apa yang sekarang kita dapatkan dunia ini. Masalah ceritanya ini wallahu a'lam. Ya intinya kemarin jika sudah kita singgung ya, ceritanya ini ada benarnya ada enggak. Kalau saya lihat di buku bahasa Arabnya, oke, saya sebutkan ya, ada takhrijnya yang kemarin ya, ada komentar dari editornya yang merujuk kepada kitab-kitab yang bisa dirujuk. Hadhil hikayah dzakaraha Abu Muhammad Abdul Haq fi kitabihil Aqibah. Jadi riwayat cerita ini disebutkan oleh seorang ulama namanya Abu Muhammad Abdul Haq dalam satu kitab judulnya Al-Aqibah. Nah, artinya kalau hadisnya berarti nggak ditemukan. Ya, cuman dia tadi ya mungkin riwayat dongeng-dongeng. Maka ya kebenarannya nggak bisa kita pegang. Tapi inti pelajarannya bahwasanya manusia seagung apapun, sebesar apapun, ya kan, setinggi apapun posisinya itu, nggak usah sombong. Suatu saat jangan-jangan kalian bisa jadi keramik toilet, bisa jadi bahkan klosetnya yang terbuat dari tanah. Wallahu a'lam. Coba di. Oke. Oke, lagi. Iya Pak. Assalamualaikum. Ya, itu mic-nya. Iya. Mau tanya kah? Ada yang mau tanya? Enggak, aku nunggu di bis. Jadi nunggu di bis. Nyimak di bis. Iya, jadi nggak bisa pakai kamera. Sorry ya Pak. Iya. Bisa di-mute dulu ya. Iya. Terima kasih. Oke, lanjut. Saya lanjut tadi. Iya. Oke. Saya katakan cerita-cerita lain yang semakna dengan cerita di atas tadi, yang dikisahkan orang sepanjang sejarah, semuanya menjadi saksi bahwa yang sudah terpendam digali, dan yang sudah lapuk diperbarui dengan cara digali dan digali lagi. Ada yang dijadikan bejana, bangunan-bangunan tinggi, atau lainnya. Bahkan sewaktu masih muda dulu, saya bersama teman-teman lainnya pernah mengangkut tanah dengan binatang-binatang pengangkut dari suatu kuburan. Namanya kuburan Yahudi di luar kota Cordova. Tanah itu bercampur tulang belulang. Maksudnya tanah itu semula tentu berasal dari tulang-tulang, daging-daging, rambut-rambut, dan kulit-kulit manusia yang terkubur di sana. Tanah itu kami kirimkan kepada para pemuat genteng untuk atap rumah. Kata para ulama kita, semoga Allah meridhai mereka, sesungguhnya perubahan-perubahan seperti itu hanya terjadi pada jasadmu dan hanya menimpa tubuhmu, bukan nyawamu. Karena nyawa ada aturannya tersendiri. Apapun yang telah kamu lakukan tidak disia-siakan, tidak hilang. Dan perpisahan antara nyawa dan jasad tidak akan menghalangi berkumpulnya kembali kelak.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Dan firman-Nya pula yang artinya, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Surat Toha ayat 51-52. Ya, nanti bagaimana Allah kumpulkan lagi ruh dengan jasadnya tadi? Tahu saya kayaknya, seingat saya sih, nanti ada juga pembahasan itu. Jadi bagaimana jasad itu Allah kembalikan lagi. Jadi yang sudah jadi apa, sudah jadi apa, Allah kembalikan lagi. Kemudian Allah bentuk lagi jasadnya, kemudian Allah masukkan lagi ruhnya. Tetapi ruhnya kan enggak jadi apa-apa ya, ruhnya tadi di alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Nah, tapi yang tadi udah jadi apa, ya Allah dengan kuasanya bisa jadi ya. Yang udah jadi batu bata, udah jadi keramik, udah jadi ini, kembalikan lagi ya. Ini kayak film-film Hollywood lagi. Di kayak film-film yang apa tuh ya, yang monster yang nggak bisa mati gitu ya. Jadi apa udah jadi cairan, jadi ini balik lagi kayak gitu. Ya Allah lebih berkuasa untuk seperti itu. Maka ketika nanti ada pertanyaan, oh bagaimana orang yang meninggal kecelakaan, apalagi kecelakaan pesawat sampai ya serpihannya udah nggak ya ketahuan lagi gitu ya. Gimana nanti Allah kuasa untuk mendatangkan lagi. Oke. Begitu Pak Adi? Ya, oke. Ini bab ini sudah sampainya masih ada parah. Sebelum iya ini kayaknya masih ke depan nih lanjutannya nih. Ada yang mau ditanyakan silakan. Saya tadi memang terpikir di sini yang masalah tanah yang dibikin untuk itu tadi Ustaz. Sampai apa ya kesannya ada bahwa jadi dia ikut kalau tulang-tulang di tanah ada tulang-tulang itu jadi ikut jadi kebentuk kayak ini. Iya. Ya kayak mohon maaf kalau kayak ini ya, terutama meninggal karena bencana. Kayak ya karena tsunami, longsor ya kan. Yang nggak tahu itu. Kemudian orang mau bikin rumah di situ, ya kan? Tanahnya dibuat atau orang bikin apa ini? Bikin batu bata di situ kan semua dilebur biasanya. Ya di kayak kaca itu dijadiin ini baru nanti ya jadi apa yang ingin dia jadikan gitu. Apalagi kalau orang nggak beragama kan, orang nggak peduli lagi tulang-tulang kan dilebur semua jadi apa. Tapi walaupun demikian dia sudah berbentuk apapun nanti ketika yaumul akhir misalkan dia jadi batu bata, satunya untuk bangun rumah sana, satunya dibangun rumah sana, misah itu. Yeah. Maka Allah dengan mudah bisa mengembalikan lagi. Kalau nggak salah ingat ya, kayaknya mungkin ada di buku ini nanti dijelasin juga. Ya, jadi bagaimana Allah mengembalikan kebangkitan kali ya. Iya, di masalah kebangkitan. Nanti bagaimana sangkakala itu ketika ditiup itu ketika niup sangkakala untuk kebangkitan kedua gitu. Kebangkitan kedua, ya kebangkitan setelah kematian. Itu bahkan dikatakan di sangkakala itu memuat ruh semua makhluk. Jadi ketika ditiup sangkakala yang kedua itu seperti meniup ya kayak istilahnya apa ya, kayak mungkin lebah atau apa, kemudian dia sebar nyari jasadnya masing-masing. Wallahu alam, kalau nggak salah sih di buku ini ya seperti itu. Tapi itu tadi ya, itu ada sebagian riwayat yang mungkin bisa dipegang. Kalau nggak bisa dipegang, ya antum nggak usah meyakini, jadikan sebagai tambahan informasi, ya, sebagai pengayaan wawasan.
Maka sumber-sumbernya tadi ya saya sampaikan, oh ini sumbernya dari sini, sumbernya dari sini. Jadi nggak untuk diyakini, tapi paling nggak ada gambarannya gitu. Dan kalau ada pelajaran baik yang bisa diambil kayak tadi kan, jangan sombong kamu tuh. Ya, walaupun jadi raja sekarang bisa jadi nanti kan, di beberapa tahun setelahnya udah jadi ini jadi itu gitu kan. Mumi-mumi Fir'aun yang luar biasa seperti itu. Yang dulu mengaku sebagai Tuhan, sekarang ya seperti itu. Gitu. Ya mungkin sebagian dagingnya, ya kan, itu udah ada yang jadi bangunan. Enggak, Pak. Boleh bertanya, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin menambahkan tadi pertanyaannya mengenai hari kebangkitan dan tiupan sangkakala yang pertama ya. Kalau seperti yang dibahas tadi bahwa ya agak cukup berbahaya, dalam tanda kutip berbahaya ini bisa larinya ke unsur apa ya? Seperti yang ada di agama yang lain, reinkarnasi gitu. Ya. Betul, karena kan tadi dia bilang bahwa ini sebenarnya tidak ada konsepnya dalam Islam hadisnya, tapi lebih ke pengaruh bahwa oh ini setelah meninggal jasad itu memang dihormati tapi tidak akan ada harganya karena nanti berjalan dengan waktu akan melebur dengan bumi, sehingga apapun yang terjadi yaitu setelah putus antara jasad dengan roh gitu kan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari dulu sampai sekarang bahwa sangkakala yang pertama ditiup kehancuran bumi, dilipat segala macam, dan yang kedua pasti dibangkitkan. Tapi sedikit sekali yang membahas bahwa bagaimana dengan roh itu sendiri saat sangkakala pertama. Jelas malaikat semua dimatikan, berarti kan sama waktu itu juga semua dimatikan kembali gitu ya. Nanti yang kedua, sangkakala kedua baru dibangkitkan. Berarti seolah-olah manusia ini 2 kali mengalami kematian atau seperti apa, Ustaz? Kalau yang sudah rohnya itu, kalau memang ada penjelasan ya. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih Pak Sudirman. Kalau untuk yang nanya ini memang udah agak-agak ngeri-ngeri sedap juga. Jawabnya itu pasti susah. Tentang reinkarnasi ya, saya nggak tahu juga artinya ajaran itu seperti apa ya. Ya ada ini kemarin Pak Didi yang gitu ya, yang pernah kita diskusikan tuh Pak. Jadi salah satu pemikiran nyeleneh beliau, bukan beliau lah, sektenya itu kan menganggap ada sahabat itu yang turun ruhnya gitu. Terus salah satu orang. Jadi ini ruhnya Fatimah ini turun ke si A gitu. Saya baca itu beberapa apa namanya apa ya mungkin semacam tulisan dari kawan-kawan yang pernah di situ atau yang informasi yang sampai itu ya. Jadi ruhnya Aisyah itu turun ke siapa? Ini kan nama ruhnya. Ini kasus yang kita ngomongin waktu itu, Ustaz. Ya itu. Ya. Nah itu mungkin reinkarnasi itu mungkin seperti itu. Tapi kalau ini kan dia nggak jadi ini ya, nggak jadi kembali, nggak jadi makhluk dalam artian manusia gitu ya. Cuman tadi ya mengalami perpindahan menjadi suatu benda yang lain yang bisa jadi benda itu jadi hina gitu ya. Nah masalah tadi ya kemudian bisa dihidupkan, bisa ngomong dan lain sebagainya. Ya Allah alam, karena itu riwayatnya juga nggak bisa dikuatkan ya kan. Tetapi kalau seumurnya Allah memberikan kemampuan untuk berbicara kepada suatu benda, itu kan bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil. Karena dalam cerita Nabi Sulaiman, dalam Nabi Muhammad SAW juga kan pernah mendengar tangisan kurma yang dijadikan sebagai mimbar beliau, kemudian ditinggalkan karena ganti mimbar. Akhirnya pelepah kurma itu menangis gitu. Ya, tapi kan dia bukan makhluk dalam artian manusia gitu atau punya ruh gitu kan, bukan. Artinya dia tetap makhluk sebagai benda mati, cuma Allah berikan kemampuan untuk berbicara. Nah, saya nggak tahu juga reinkarnasi itu ajarannya seperti apa, tapi kalau sebenarnya yang tadi cerita itu dianggap sebagai reinkarnasi ya mungkin
ya nggak cocok gitu, karena dia bukan menjadi makhluk baru dalam artian manusia, ya kan, tetapi dia menjadi benda. Nah, yang benda itu mungkin dengan cerita tadi Allah berikan kemampuan berbicara, tapi bukan menjadi manusia lain, tetap menjadi benda. Kemudian tentang ruh, nah itu juga saya nggak tahu, apakah ruh yang tadi ya ketika kita mati kan ruhnya masih hidup. Ketika ditiupkan sangkakala, apakah ruh itu juga mengalami kematian sebagaimana malaikat mengalami kematian, ya kan? Atau ruh itu dianggap sudah mati sehingga nggak perlu dipanggil. Allah alam. Nggak tahu, saya kayaknya sih nggak menemukan juga ya di buku ini ya. Tapi karena sudah cukup lama bacanya itu, jadi nanti mungkin kalau semuanya kita nemukan, ya mungkin bisa teringat lagi gitu ya. Tapi seingat saya sih, kayaknya sih nggak ada juga pembahasan itu ya. Yang ada cuman malaikat maut, peniup sangkakala itu yang terakhir nanti dimatikan, kemudian terakhir dihidupkan lagi, kemudian dia meniup sangkakala lagi untuk kebangkitan makhluknya. Nah, Allah alam masalah ruhnya itu dimatikan lagi atau enggak ya. Ya memang masuk akal berarti kata Pak Dirman tadi. Berarti mengalami dua kematian. Kematian pertama perpindahan, bukan perpindahan ya, mengeluarkan dari jasadnya. Kematian kedua ya dia sebagai alam ruh itu kemudian mengalami kematian, kemudian dihidupkan lagi sebagaimana malaikat dihidupkan lagi. Allah alam, karena nggak ada, ya mungkin nggak ada ya, mungkin saya belum tahu dan pastinya kalau secara rasional ya, secara akal pikiran kita ya mungkin saja gitu. Mungkin saja, bukan sesuatu yang mustahil. Ya, tapi tadi perlu penguatan aja sih dari dalil ya. Kalau nanti kita menemukan, alhamdulillah berarti cocok dengan pemikiran kita. Kalau nggak menemukan ya kita namanya tawakuf. Tawakuf itu ya kita nggak bisa mengambil sikap. Allahu a'lam. Kan gitu Pak Dirman. Saya mau komentar. Yang pertama mengenai tulang belulang itu tadi. Jadi ini kan saya minum air nih. Air ini secara kimia ada hidrogennya, ada oksigennya. Tapi perpaduan antara dua atom ini membentuk molekul yang berbeda. Dalam bahasa kimia disebut reaksi kimia, di mana senyawa yang baru berbeda dengan senyawa asalnya. Jadi hidrogen seperti apa, oksigen seperti apa, begitu menjadi air dia berubah total. Nah, dalam tubuh kita ini ada nitrogen, ada hidrogen, ada karbon, ada oksigen, semua bergabung jadilah tubuh kita ini. Nah, yang dilakukan oleh hewan-hewan seperti pemakan ini, dia menguraikan kembali. Jadi begitu tubuh kita nanti dikubur, kenapa dikasih kapu barus, itu hanya memperlambat bakteri-bakteri dan hewan-hewan untuk menguraikan tubuh kita. Tapi kalau sudah hilang ininya, maka bakteri dan hewan-hewan ini, ulat-ulat ini, dia akan menguraikan tubuh kita, diurai lagi menjadi oksigen, menjadi air, kemudian airnya menguap menjadi hujan, diminum orang lagi. Tubuh kita daging-daging ini, itu semua protein itu dipecah lagi menjadi karbon, hidrogen, dan oksigen, diserap lagi sama tanah, ditumbuh lagi dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Jadi memang terurai dari segi ke atom-atomnya gitu. Nah, itu ini, dan tubuh kita yang sekarang berbeda dengan tubuh kita 10 tahun yang lalu, karena selnya mati, keluar jadi kulit, kemudian digosok, jadi mandi, hilang, keluar lagi, jadi selnya baru-baru terus gitu. Jadi istilah ya, secara fisik dia memang, makanya dia balik ke dunia. Jadi tubuh kita ini milik dunia, akan kembali ke dunia. Sementara roh kita itu cuma berjalan dari alam roh ke alam perutnya ibu, kemudian ke dunia, dan kemudian ke barzah, kemudian ke akhirat. Dia tidak akan pernah mati, dia cuma pindah. Kata-kata bahasa mati itu adalah perpindahan dari dunia ke alam barzah. Nah, nanti kalau sudah trompet dan seterusnya, itu udah beda dimensi, dimensi dunia lagi gitu. Nah, itu yang ini. Mengenai yang kita sebut tadi dengan reinkarnasi. Reinkarnasi itu banyak versinya. Jadi Hindu pun banyak versinya, Buddha pun banyak versinya. Tapi secara umum reinkarnasi itu, kalau yang Hindu yang sering kita dengar tuh bukan Hindu ya, Buddha ya. Jadi roh kita itu mengganti wujud. Jadi kalau hidup pertama dalam bentuk kambing, hidup kedua
dia bisa menjadi manusia, hidup ketiga dia bisa menjadi tumbuh-tumbuhan. Dan malah ada beberapa ajaran tertentu katanya kalau kambingnya berbuat baik, maka mungkin dia naik pangkat bisa jadi sapi, sapinya berbuat baik bisa naik pangkat jadi manusia gitu. Nanti kalau dia misalnya berbuat jelek, dia turun pangkat, dia menjadi tikus. Jadi macam-macam. Tapi pada dasarnya soulnya sama, cuma ganti baju dunia gitu. Nah, sementara kita nanti di akhirat tubuh kita beda lagi gitu. Makanya ada bilang tubuhnya tinggi, ada tuh karena tubuhnya tubuh dunia, tubuh akhirat dan berbeda. Tapi yang pasti nyawa kita dikenakan sama diselimuti dengan tubuh akhirat, bukan tubuh yang di dunia ini. Tubuh di dunia ini udah hancur berurai. Kurang lebih secara umum seperti itu. Pendekatan empirisnya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz, Pak Didi juga. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Mas Imam, Makau, ada yang mau ditanyakan? Tuh, Mas Imam Makau tuh senyum-senyum. Ini saya nemukan ini ya di halaman buku bahasa Arab halaman 502 ini. Coba saya baca, tapi Allah alam nanti apakah cocok dengan pertanyaan Pak Sudirman tadi ya. Wa kharaja Muslimun aidan wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, qala haddatsana Abu Bakrin dan lain sebagainya an Masruq an Aisyah, dari Aisyah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari ketika diganti bumi ini dengan bumi yang lain dan langit-langit itu dalam genggaman Allah, ya kan? Fa aina yakunun nasu yauma idzin, di mana manusia ketika itu? Artinya dalam artian ruh pasti kan, bukan dalam artian manusia secara fisik. Qala, Rasulullah mengatakan ala sirat, mereka berada di sirat. Wa kharrajat Tirmidzi, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan qala haddatsana Ibnu Abi Umar. Perlu saya share ininya teksnya? Boleh Ustaz, coba baca. Ya, ada Pak Bambang nggak bisa baca. Oh iya. Atau Pak Bambang mau ini? Mana Pak Bambang? Mau jajal Bambang awak gitu ya. Mau nyoba kesaktian. Pak Bambang, tolong bacain Pak Bambang. Waduh, ilmunya belum sampai kita. Ini jatuh semua huruf ininya, barisnya jatuh semua tuh. Oke, sebentar. Di sini ya. Di sini. Yaumatu, hari ketika diganti bumi dengan bumi yang lain. Di mana manusia? Qala ala sirat, ada di sirat. Ya, gitu. Wa kharajat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan qala haddatsana Ibnu Abi Umar, qala haddatsana Sufyan dan lain sebagainya. An Aisyah, dari Aisyah juga qalat, beliau Aisyah berkata, ya Rasulullah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Jadi bumi semuanya dalam genggaman Allah dan langit dilipat tadi katanya Pak Dirman, dilipat dengan kekuasaan Allah. Fa inna yakunul mu'minun, di mana orang-orang beriman ketika itu? Qala ala sirati ya Aisyah. Rasul mengatakan di atas syirat wahai Aisyah. Kemudian kharaja Mujahid, dari Mujahid qala Ibnu Abbas, atadri ma sa'atu jahannam, kamu tahu enggak luasnya jahanam? Qultu la, qala ajal wallahi la tadri, betul kamu enggak mungkin tahu. Haddatsatni Aisyah pernah mengatakan kepadaku annaha sa'alat Rasulullah an qawlihi, bahwasanya pernah Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Jadi bumi semua dalam genggaman Allah, kemudian langit dilipat, kan? Digulung dengan kuasa Allah. Qalat faqultu fa aina yakunun nasu ya Rasulullah, di mana manusia itu?
qala ala jisri jahannam. Mereka sedang nyusur di jahanam. Di atas apa namanya sirat tadi ya, titian jahanam. Allah alam, apakah mungkin ini ya tadi yang ditanyakan oleh Pak Dirman. Sebentar lagi ya. Oke, ini ada lagi nih. Oke, yang pertama dari yang awal ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Surat Ibrahim antum buka bisa nanti enggak terjemahnya ya. Muslim an Thauban maula Rasulillah qala kuntu qa'iman 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali aku pernah berdiri di sisi Rasulullah, faja'ah habrun min ahbaril yahud. Kemudian ada datang seorang ulama dari ulama-ulama Yahudi. Habr itu artinya ulama yang pakar. Faqala assalamu alayka ya Muhammad, yang mengatakan assalamualaikum Muhammad, wa dzakarul hadis, kemudian menyebutkan suatu hadis. Wa fihi faqala al-yahudi, orang Yahudi kemudian mengatakan aina yakunun nasu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di mana manusia ketika bumi diganti oleh Allah dan langit digulung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum fi dzulmati dunal hasyr. Mereka ada di suatu kegelapan di dunal hasyr, sebelum dibangkitkan, hasyr itu dikumpulkan, sebelum dikumpulkan. Artinya di suatu tempat yang gelap gulita, di satu sebelum dikumpulkan. Allah alamnya itulah mungkin. Nah, kalau di sini kan berarti ya mungkin itu ruh yang sudah hidup ya, yang sudah hidup, artinya ruh yang sudah meninggal ya. Berarti dia ketika bumi gonjang-ganjing dan lain sebagainya, dia berada di sirat ya, atau sirat ya, atau dalam satu tempat yang gelap sebelum mereka nanti dikumpulkan. Karena masih ada yang hidup istilahnya, yang di bumi ya dia sedang mengalami hari kiamat. Sementara yang tadi ya, yang aku tanyain yang ruh tadi itu mengalami kematian atau enggak, ya Allah alam, cuma disebutkan di sini tadi ya, tempatnya ada di sirat. Oke. Ya, cuma nambah-nambah dikit. Ya, terima kasih banyak Ustaz untuk penambahannya ya. Jazakumullah. Ya. Ya, silakan teman yang lain. Pak Bambang, yang mau diperjelas atau mau menambahkan pengalaman-pengalamannya? Pengalaman siapa? Maut itu, Pak? Ya, cerita yang lihat yang meninggal teman-teman. Belum lah. Belum pernah meninggal. Masih belajar bahasa Arab, Pak Bambang? Lagi off nih, belum mulai lagi. Kemarin pas kepotong itu Ramadan. belum sempat lagi. Oh, tadi ada Pak Ali. Nanti kan bisa belajar baca kitab Gundul. Kawan-kawan. Udah bisa ngobrol tuh sama Mas Andri. Halalan gitu. Halalan toiban. Lebih halal. Mas Andri musim panas rontok rambutnya ya enggak? Sana panas banget. Iya emang panas sih Pak, sekitar 40 derajatan gitu. Kalau siang panas banget. Aduh. 47. Berarti yang Piala Dunia itu masih musim panas ya? Nanti Pak Andri yang di mana? Qatar ya? Iya, Qatar beberapa sih. Iya. Qatar. Cuman katanya Qatar. Itu sampai kebun-kebun aja dikasih AC dari bawah tanah. Iya katanya lapangan nanti mau dikasih AC. Lapangan terus bulan November kan biasanya kan udah mulai tahun pindah ke November. Ya kalau Juli ya mati semua. Dehidrasi. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri dulu sampai di sini bahasannya. Sudah semuanya akan datang. Sebelum ditutup, Ustaz mohon izin pimpin doa Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan jamaah yang dirahmati Allah, mengakhiri majelis kita pada malam hari ini, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan keberkahan,
bukan ilmu yang mendatangkan keburukan, membuat kita sombong, justru jauh dari Allah. Mudah-mudahan ilmu ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita semakin sadar gitu bahwasanya kita harus mempersiapkan sesuatu yang pasti akan kita temui sama-sama, yaitu kematian. Kita mengawali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mengampuni segala dosa dan kesalahan. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, yang telah berlalu maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ampunilah semua dosa dan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami telah banyak menzalimi diri kami, ya Allah. Kami telah banyak berbuat dosa yang tidak seharusnya kami lakukan. Engkau yang Maha Mengampuni. Engkau satu-satunya Tuhan kami yang memberikan ampunan kepada kami. Apabila Engkau tidak mengampuni kami, maka kami sungguh termasuk orang yang merugi. Ampunilah juga dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Bapak Ibu kami, dosa-dosa dan kesalahan pasangan-pasangan kami, dosa-dosa dan kesalahan anak-anak kami, dosa-dosa dan kesalahan keluarga-keluarga kami, dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan guru-guru kami juga, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan murid-murid kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakanlah kepada kami anak-anak, keturunan kami, zuriat kami, istri-istri kami, keluarga kami. Jadikan mereka orang-orang yang salih dan salihah, ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang baik dan perbaikilah keadaan mereka, ya Arhamar Rahim. Jadikanlah mereka sebagai kebanggaan kami, sebagai penyejuk hati kami, penawar kesedihan kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang bermanfaat untuk agamamu, bermanfaat untuk bangsa negara kami, bermanfaat untuk umat manusia. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Kami memohon kepadamu, ya Allah, keselamatan dalam agama kami, dalam kehidupan kami di dunia dan kehidupan kami di akhirat. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Kami memohon kepadamu, ya Allah, kesehatan dalam jasad kami, dalam tubuh kami. Wa barakatan fil rizq. Berikanlah tambahan ilmu kepada kami, keberkahan atas rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut. Berikanlah kami karunia taubat sebelum kami mati, ya Allah. Terimalah taubat kami, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Kasihanilah kami, ya Allah, dalam kematian kami. Ringankanlah sakaratul maut kami, ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Selamatkanlah kami dari api neraka, ya Allah,
Ampunilah dosa-dosa kesalahan kami dalam hisab kami, ya Arhamar Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustadz atas bimbingannya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.